percayalah kalau Tuhan izinkan puasa itu terjadi dalam hidup saudara, pengendalian diri, penderitaan dan sengsara itu terjadi dalam hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu jalan keluarnya. Tuhan sudah punya solusinya. Hari ini saya akan bicara tentang penderitaan dan sengsara. Ya. Sebetulnya mulai hari Rabu yang minggu yang lalu, biasa disebut Ash Wednesday atau Rabu Abu, sampai pada hari Sabtu, satu hari menjelang Resurrection Day, menjelang hari Paskah, itu disebut sebagai masa Lent, waktu di mana kita berpuasa dan merenungkan sengsara Tuhan Yesus ya, sebelum dia disalib. Nah, masa-masa Lent ini itu mengingatkan kita akan penderitaan Yesus, akan kematiannya sampai pada kebangkitannya ya. Nah, masa-masa penderitaan ataupun sengsara ini paling jarang dibahas ya. Sebab topik ini nggak terlalu populer, saudara ya. Banyak orang Kristen lebih suka bicara tentang blessing, tentang berkat daripada tentang penderitaan dan sengsara. Tapi pagi hari ini saya ingin bahas ya, supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa penderitaan dan sengsara ini bukan karena kita suka atau nggak suka ya, tetapi ini satu urusan yang harus memang dilalui ya. Sebab tidak ada kemenangan atau kebangkitan Yesus tanpa sengsara dan penderitaannya. Yesus harus mengalami penderitaan dan sengsara ini lebih dulu sebelum dia mengalami kematian dan kebangkitannya, mengalami kemenangan. Markus 8 ayat yang ke-34 mengatakan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena itu saudara, urusan penderitaan dan sengsara ini, masa-masa puasa, masa-masa menderita, masa-masa sengsara ini, satu hal yang sebetulnya adalah bagian di dalam iman kekristenan kita yang tidak bisa atau tidak boleh kita hindari ya, karena ini merupakan bagian dari iman. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa dan bagaimana pandangan Tuhan tentang penderitaan, tentang sengsara, tentang puasa yang ada di dunia ini. Bagaimana itu menurut Alkitab? Kita akan belajar. Mari kita buka kitab Lukas pasal yang ke-22. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga lebih dulu. Ya. Apa menurut pandangan Tuhan, menurut pandangan Alkitab, puasa, penderitaan dan sengsara itu? Ya. Lukas 22, mulai dari ayat yang pertama. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Sampai di sini kita selesai, kita berhenti dulu. Yang pertama, menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, menurut pandangan Tuhan, penderitaan atau sengsara itu adalah kegagalan ya, dipandang sebagai kegagalan bagi dunia, tapi sesungguhnya merupakan kemenangan bagi Tuhan ya. Peristiwa sengsara Tuhan Yesus ini dimulai pada masa-masa menjelang Hari Raya Paskah. Apa yang ditulis di Lukas 22 ini sebetulnya bicara tentang 2 hari menjelang Paskah, kira-kira gitu. Nah, hari Paskah ini merupakan hari raya terbesar orang Yahudi.
yaitu memperingati pembebasan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Di malam Paskah itu, di malam Paskah yang pertama itu, orang Yahudi disuruh menyembelih anak domba. Lalu darahnya dioleskan di ambang pintu, ya, di ambang pintu rumahnya. Ketika malaikat maut malam itu melewati, ya, seluruh pelosok Mesir, dan ketika malaikat maut itu melihat tanda darah itu, ia akan melewati orang Yahudi, melewati rumah orang Yahudi, sehingga mereka terhindar dari kematian atas anak sulung orang Mesir dan atas segala ternak binatang mereka. Ya. Jadi orang Yahudi terhindar karena ada tanda darah itu di ambang pintu rumah mereka. Kemudian mereka menyembelih anak domba Paskah itu, dan harus dimakan sampai habis. Anak domba Paskah ini secara utuh harus dibakar di dalam api, lalu dimakan sampai habis, nggak boleh tersisa. Ya. Anak domba Paskah ini merupakan gambaran dari Yesus, yaitu anak domba Allah, yang harus mati di kayu salib demi pembebasan orang percaya dari kematian akibat dosa. Darah anak domba Paskah yang membawa keselamatan bagi orang Yahudi, demikian juga darah anak domba Allah, yaitu Yesus, membawa keselamatan bagi orang percaya. Nah, hari Paskah ini diperingati orang Yahudi dengan makan roti tidak beragi. Ada dua hal yang mereka lakukan, makan roti tidak beragi, dan dengan makan daging anak domba tadi itu, yang disembelih tadi, sampai habis. Karena itu hari raya Paskah orang Yahudi ini diikuti oleh hari raya roti tidak beragi selama 1 minggu. Mereka akan makan roti tidak beragi selama 1 minggu. Ya. Ragi adalah gambaran dosa, gambar lambang dari dosa. Jadi roti tidak beragi itu artinya satu hidup yang tidak berdosa, hidup yang suci, hidup yang sengaja disucikan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mentaati Tuhan. Ya. Saudara, penderitaan dan sengsara ini yang bagi Tuhan adalah jalan menuju kemenangan dan keselamatan, tapi bagi iblis dianggap sebuah kegagalan. Ya. Bagi iblis dimanfaatkan sebagai jalan kematian bagi orang-orang yang tidak setia seperti Yudas. Saudara ingat di ayat yang ketiga tadi dikatakan, masuklah iblis ke dalam Yudas. Ya. Saudara, dunia ini punya konsep yang berbeda dengan kekristenan, beda dengan Alkitab. Bagi dunia, puasa itu kebodohan. Penderitaan dan kesengsaraan itu sebuah kegagalan, kira-kira gitu. Kalau saudara miskin dianggap nggak sukses, dianggap saudara gagal, gitu. Ketidakberhasilan dianggap satu kehancuran. Ya. Tapi beda sekali di dalam pandangan Tuhan. Ya. Penderitaan dan sengsara itu tidak selalu sebuah kegagalan. Puasa adalah satu pengendalian diri, sehingga kita bisa lebih peka terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, dan akhirnya kita bisa mentaati Dia. Penderitaan dan sengsara tidak boleh dipandang sebagai satu kegagalan, ya. Tapi harus dilihat sebagai satu kesempatan untuk kita bisa menang di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu poin yang pertama yang kita bahas adalah penderitaan dan sengsara itu meskipun dianggap sebagai kegagalan bagi dunia, tapi sesungguhnya adalah kemenangan bagi Tuhan. Amin. Demikian juga bagi kita orang percaya, saudara ya. Yohanes 13 ayat yang kedua, kalau saudara perhatikan di sini, menarik banget. Mari kita lihat di Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon,
untuk mengkhianati dia. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, saudara perhatikan di sini, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perhatikan saudara ya, rupanya iblis ini tidak pernah segan, tidak pernah takut, tidak pernah sungkan ada di tengah-tengah fellowship. Saudara tahu peristiwa ini peristiwa apa? The Last Supper, betul? Yesus makan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Kalau kita di sini biasa disebut sebagai perjamuan kudus. Bayangin, ketika dilakukan perjamuan kudus, iblis bisa bekerja di dalam Yudas. Ngeri ya. Malah dikatakan di sini, ketika mereka sedang makan bersama, ketika Last Supper itu, ketika perjamuan itu diadakan, iblis masih sempat membisikkan rencana dalam hati Yudas. Iblis itu nggak pernah terhalang dengan liturgi kita, saudara. Nggak pernah terhalang dengan ibadah kita. Ya. Dia nggak pernah kebal. Jadi kita ini nggak pernah kebal, ibadah atau liturgi kita ini nggak pernah kebal dengan kehadiran iblis, dengan campur tangan iblis. Ya. Setan itu selalu bekerja di dalam setiap kesempatan. Kenapa kok bekerja di dalam diri Yudas? Ya, nanti kita tahu jawabannya. Kita akan bahas berikutnya. Karena ada kesempatan. Iblis itu tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ini kehebatannya setan, saudara ya. Kehebatannya iblis. Kita orang percaya ini masih sering menyia-nyiakan kesempatan, betul nggak? Kadang Tuhan buka kesempatan dia di muka mata kita pun kita nggak ngambil. Iblis itu nggak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Ketika dia ada kesempatan, dia pasti bekerja. Ya. Karena itu jangan pernah buka kesempatan sama iblis. Ya. Hidup kita ini harus betul-betul waspada, saudara ya. Jangan pernah buka kesempatan sedikit pun kepada iblis. Karena kesempatan itu akan dimanfaatkan iblis. Ya. Kita harus hati-hati sungguh-sungguh. Bahkan saudara lihat di sini ketika perjamuan kudus dilakukan, dia masih bisa bekerja, membisikkan rencana jahat di dalam diri Yudas. Bahkan dikatakan ketika Yudas menerima roti, bayangin saudara, ketika Yudas melakukan perjamuan The Last Supper itu, dia terima roti dari Yesus, dia kerasukan iblis. Wow, ngeri ya. Ngeri saudara. Ini urusan jarang dibahas, tapi pagi hari ini saya ingin membahas ya, supaya kita ngerti betul bahwa hidup orang Kristen tidak kebal terhadap campur tangan setan di dalam hidupnya. Kalau kita buka kesempatan, kalau kita buka celah terhadap iblis. Karena itu jangan pernah kita buka celah apapun terhadap iblis ya. Kita mesti berhati-hati ya. Ketika penderitaan dan sengsara, masa-masa puasa itu digunakan Tuhan sebagai kesempatan untuk membawa kemenangan iman. Tapi kesempatan yang sama, saat yang sama, bisa dipakai iblis untuk menghancurkan iman. Ya. Saya sudah pernah sharing minggu yang lalu, ketika saya masuk emergency hospital minggu yang lalu, ya, nggak ada hujan, nggak ada angin, saudara. Dokter sama susternya itu nggak tahu kenapa bisa ngomong nggak karu-karuan, saudara. Dia katakan, he is very sick, katanya. He is not gonna make it, katanya. Saudara bayangin ya, ketika saya dengar kata-kata itu diucapkan oleh dokter dan oleh nurse di dalam rumah sakit itu, langsung Roh Kudus ingatkan saya, jangan percaya, ya. Jangan percaya, jangan takut, jangan khawatir. Saudara, itu kalau kita percaya, kita amini kata-katanya, kita takut dan kita khawatir, itu merupakan sebuah curse, sebuah kutukan. Ya. Karena itu saya tolak. Saya katakan kepada nurse sama dokternya, hidup saya bukan di tangan kamu, saya bilang. Saya tolak kata-kata kamu. Saya percaya saya sehat.
Terus dia bilang, hasil laboratoris kami WAC, dia bilang. Nggak tahu maksudnya WAC itu mungkin apa ya, merah semua gitu, mungkin nilainya merah semua. Saya katakan, itu kan kata laboratoris medis kamu, tapi saya nggak percaya. Saya tolak betul. Jangan pernah beri kesempatan setan untuk berbicara dan diterima oleh saudara. Hal-hal yang negatif dalam hidup saudara harus ditolak. Percayalah bahwa kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ini ada di dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Amin. Ya, betul saudara. Setelah itu beda cuma 1 hari, hari Rabu dan Kamis saya ada di hospital di Liverpool karena saya vomit dan saya vertigo. Hari Kamis yang sama, hari Kamis sore sekeluar saya dari hospital dari Liverpool, saya langsung ke Blacktown Hospital untuk tes darah, blood test, karena memang waktunya saya harus blood test. Hari Jumatnya saya ketemu dengan dokter saya dan dia lihat hasil pemeriksaannya, dia puas sekali, dia happy karena progres saya luar biasa. Ya, saya sudah sampaikan pada saudara, angka myeloma saya turun dari 990 tinggal 2. Dan dia katakan next cycle mungkin undetected, dia bilang, sudah nggak ada lagi. Saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Ya, jangan pernah percaya dengan kata-kata setan yang disebutkan, yang dikatakan dalam hidup saudara untuk mengutuki hidup kita. Jangan pernah buka celah untuk kita terima, untuk kita percaya. Jangan pernah, saudara. Apapun kata-kata iblis untuk memanfaatkan situasi-situasi sulit dalam hidup saudara, jangan pernah diterima. Ya. Dia cuma bisa menakut-nakuti kita, tapi dia tidak pernah mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Hidup kita Tuhan yang punya. Amin. Langkah kehidupan kita Dia yang menentukan. Ya. Karena itu kita mesti ngerti betul prinsip ini. Jangan pernah takut atas keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup saudara. Ya. Tidak ada jaminan di dalam kekristenan, tidak ada jaminan kita tidak bakal mengalami situasi-situasi yang sulit. Tidak ada. Tuhan Yesus nggak pernah berjanji bahwa hidup kekristenan kita itu, hidup orang percaya itu akan selalu mulus. Tidak ada. Tetapi Tuhan berjanji, di dalam setiap kesulitan kita, Dia menyertai kita. Ketika kita berseru kepadanya, Dia melepaskan kita. Dia menyelamatkan kita. Itu janjinya. Ya. Matius 26, ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan ini, supaya saudara ngerti. Ternyata rencana membunuh Yesus dengan tipu muslihat ini diadakan di istana imam besar. Kalau saudara baca ya, dari Matius 26 tadi, ayat 1 sampai 5. Di situ rencana pembunuhan Yesus dengan tipu muslihat ini dilakukan di istana imam besar yang bernama Kayafas. Kita akan baca ayat yang kelima saja. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara, di dalam masyarakat Yahudi dikenal ada beberapa kelompok orang. Yang pertama, imam-imam kepala. Imam-imam kepala ini diketuai oleh imam besar yang tadi disebutkan namanya Kayafas pada zaman Yesus. Ya. Nah, imam-imam ini mengepalai urusan keagamaan. Ya. Lalu ada kelompok kedua yang namanya tua-tua bangsa Yahudi. Mereka ini kelompok yang menjadi hakim dalam urusan sipil, dalam urusan kemasyarakatan. Kalau ada urusan-urusan, mereka yang menjadi hakimnya. Ya. Yang ketiga, kelompok ketiga adalah para ahli Taurat. Biasanya dikenal sebagai orang-orang Farisi, itu orang-orang ahli Taurat. Ya. Mereka ini adalah ahli-ahli hukum, dan orang-orang Farisi ini, para ahli Taurat ini mengepalai, menguasai para imam kepala, para imam-imam, dan para tua-tua bangsa Yahudi ini. Jadi mereka ini dikepalai ya. Gengnya itu orang Farisi ini, kepala gengnya kira-kira gitu. Ahli-ahli Taurat ini, saudara. Mereka adalah ahli hukum. Ya. Nah, ketiga kelompok ini, mereka ini bergabung di dalam satu badan atau lembaga yang disebut
mahkamah agama atau disebut kelompok Sanhedrin. Kelompok Sanhedrin. Bayangin ya saudara, ketiga kekuatan di dalam masyarakat Yahudi bergabung, berkomplot, berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Wow, ngeri saudara ya. Kita sudah mengenal betapa hiruk pikuknya pilkada dan pilpres di Indonesia. Ya. Sampai ayat dan mayat dipakai sebagai apa? Kampanye, dipakai sebagai kampanye. Nah ini mirip-mirip saudara, ini lebih gila lagi ketika kekuatan masyarakat ini bergabung, berkomplot, berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Wow, ngeri saudara ya. Nah kita akan melihat sekarang, saya bandingkan dengan Yohanes 11, mari kita baca. Yohanes 11 ayat 47, supaya kita punya gambaran yang lebih jernih lagi dalam situasi yang pelik ini. Ayat 47, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu, maksudnya Yesus, membuat banyak mujizat. Saudara ingat ya, dalam Yohanes 11 ini, Yesus baru saja membangkitkan Lazarus yang 3 hari mati. Wah, itu geger saudara ya. Orang mati 3 hari, hari keempatnya dibangkitkan oleh Yesus. Ayat yang ke-48, apabila kita biarkan dia, perhatikan ini, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita. Nampak sekali bahwa pembunuhan Yesus ini sesungguhnya adalah satu pembunuhan politik. Ya. Karena para komplotan ini takut kehilangan kepercayaan rakyat. Karena rakyat sudah kadung melihat Yesus sebagai nabi yang baik. Orang yang selalu bikin mujizat. Ya, orang yang baik. Karena itu mereka bermufakat untuk membunuh Yesus dengan diam-diam. Dengan tipu muslihat dan dengan diam-diam. Karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Mereka takut kehilangan kepercayaan dari rakyat. Mereka takut kehilangan kekuasaan dari penjajah Roma. Nah kita semua tahu bagi orang politik, kekuasaan itu adalah uang. Kekuasaan adalah jabatan. Kekuasaan adalah kehormatan. Kita ngerti betul bahwa bukan hanya pembunuhan Yesus, ini bukan hanya sekedar urusan keagamaan, tapi juga urusan politik. Dan mereka sengaja bikin gerakan pembunuhan ini tidak pada waktu hari raya Paskah, karena mereka takut ada keributan di antara rakyat. Jadi makanya mereka paksakan supaya pembunuhan ini, gejolak politik ini terjadi sebelum hari raya Paskah. Konspirasi ini begitu luar biasa. Ya. Saudara lihat di sini, jangan heran kalau hari ini pun kita masih melihat ada politik di dalam gereja. Ada enggak? Ada. Ya. Rupanya warisan dunia ini dipelihara dari 2000 tahun sampai hari ini. Jadi kalau saudara lihat ada gereja baku hantam, sampai gereja pecah, pemimpin-pemimpin gereja saling sikut-sikutan, ya, saling dengan tipu muslihat, saling menjatuhkan satu sama lain, bersaing satu sama lain, saling membunuh karakter mereka satu sama lain. Ini karena warisan politik yang ada di zaman Yesus. Tapi saya bersyukur, ya, di CLC yang sekarang namanya baik ini, tidak ada yang urusan politik-politikan begitu. Amin. Kita semua hidup dengan penuh damai sejahtera. Ya. Saya ngerti prinsip ini dan saya jaga betul, ya, supaya di dalam gereja kita tidak ada urusan politik ini. Tidak ada yang masuk ke dalam gereja kita. Amin. Supaya kita betul-betul menjaga ibadah kita, menjaga gereja kita, menjaga jemaat kita betul-betul murni di hadapan Tuhan. Nggak ada urusan politik seperti ini.
Ini semua saya tunjukkan pada saudara bahwa apa yang terjadi di dalam gereja hari ini itu sebetulnya warisan yang diteruskan dari turun-temurun, dari generasi ke generasi. Kalau saudara pelajari sejarah dari zaman Yesus sampai hari ini, sejarah gereja itu tidak murni, tidak bersih dari urusan politik ini, saudara. Sampai terjadi beberapa gejolak-gejolak politik yang diprakarsai oleh gereja Tuhan. Dan saya percaya ini harus kita lanjutkan. Amin. Siapapun juga nanti yang akan menggantikan saya untuk meneruskan pelayanan di gereja ini, saya berharap saudara-saudara semua bisa mengerti prinsip ini dan menjaga keutuhan gereja dengan sungguh-sungguh. Ya. Jaga betul-betul jangan sampai ada politik masuk dalam gereja. Kalau sudah ada politik masuk dalam gereja, hancur gereja. Gereja bukan lagi menjadi gereja Tuhan, tapi gereja politik, saudara ya. Hati-hati di situ. Nah, yang terakhir yang menarik sekarang, iblis itu tidak maha tahu. Karena itu dia mengira bahwa kematian Yesus itu bakalnya akan menjadi kegagalan rencana Allah di dalam diri Yesus. Karena itu iblis mati-matian berusaha untuk membunuh Yesus. Melalui Yudas, melalui imam-imam kepala, melalui para ahli Taurat, juga melalui para tua-tua bangsa Yahudi, berusaha mati-matian supaya Yesus mati. Saya mau tanya sama saudara, kalau iblis tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib itu merupakan kehancuran bagi iblis, karena di situ terjadi penebusan, terjadi kemenangan, terjadi penyelamatan dosa. Kira-kira iblis akan berusaha mati-matian membunuh Yesus apa enggak? Enggak ya. Ya, saudara lihat di sini. Kelihatan sekali bodohnya iblis. Powerful tapi bodoh. Ya. Karena apa? Dia tidak maha tahu. Dia nggak ngerti rencana dan rahasia besar Allah yang sudah direncanakan sejak dunia belum diciptakan. Ini dahsyatnya Tuhan. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah tahu bahwa manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Karena itu rencana keselamatan Allah ini bukan rencana dadakan, bukan crash program, bukan emergency program, enggak. Tapi rencana keselamatan Allah ini sudah ditetapkan jauh sebelum manusia diciptakan, jauh-jauh hari sebelum dunia ini diciptakan. Hebat enggak Tuhan? Ya. Dan rencana ini ditetapkan di dalam Yesus, di dalam anak Allah satu-satunya. Kita bersyukur punya Allah yang seperti Dia, amin. Ya. Karena itu tidak pernah ada penderitaan dan sengsara yang menjadi sebuah keterkejutan bagi Tuhan. Tuhan itu nggak pernah shock ketika terjadi penderitaan dan sengsara dalam hidup kita, enggak. Tuhan itu nggak pernah kaget karena persoalan saudara. Nggak pernah kaget karena penyakit saudara, enggak. Tuhan itu nggak pernah. Karena Tuhan maha tahu, Dia tahu betul apa yang akan terjadi. Dan percayalah kalau Tuhan izinkan puasa itu terjadi dalam hidup saudara, pengendalian diri, penderitaan dan sengsara itu terjadi dalam hidup saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu jalan keluarnya. Tuhan sudah punya solusinya. Dan Tuhan mempercayakan segala penderitaan dan sengsara itu terjadi atas kita. Kalau kita berdoa, Tuhan jawab kita. Betul? Tapi kalau Tuhan berdoa, siapa yang mesti jawab? Ya kita yang mesti jawab, betul nggak? Kalau Tuhan kabulkan doa kita, kita happy, betul nggak? Tapi kalau Tuhan tidak kabulkan doa kita, atau Dia tidak bekerja, atau belum bekerja, artinya Tuhan mempercayai kita untuk menghadapi setiap situasi dalam kehidupan kita. Amin. Ngerti saudara ya? Ketika kita berdoa dan Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan,
Artinya kita nggak mampu, apa yang kita doakan itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau Tuhan tidak turun tangan, artinya Tuhan itu mempercayai kemampuan kita. Amin. Tuhan itu mempercayai apa yang ada, apa yang bisa kita lakukan. Bukan berarti Tuhan melepaskan kita, justru tidak. Ketika kita menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita, Dia menyertai kita. Karena itu jangan pernah gentar. Amin. Penderitaan dan sengsara itu bisa merupakan atau bisa dianggap sebagai kegagalan bagi dunia, tapi sesungguhnya merupakan kesempatan untuk kemenangan bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Jadi ketika saudara menghadapi situasi yang baik, saudara harus ingat sebaik-baiknya situasi kita, tetap masih ada kemungkinan kita akan mengalami situasi yang tidak baik. Tapi ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, ketika kita menghadapi penderitaan dan sengsara, ketahuilah bahwa itu tidak selamanya. Itulah saatnya Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengalami kemenangan di dalam Dia. Karena janjinya, ketika kamu berseru, aku mendengarkan kamu, dan aku menyelamatkan kamu. Jangan pernah gentar terhadap segala penderitaan dan sengsara dalam kehidupan ini. Amin. Manfaatkan segala penderitaan dan sengsara ini sebagai kesempatan untuk mengalami kemenangan di dalam Dia. Kalau saudara nggak pernah lapar, saudara nggak pernah melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak pernah sakit, saudara nggak pernah mengalami bagaimana campur tangan tabib agung kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Indah, saudara. Yang pertama, penderitaan dan sengsara merupakan kegagalan, dianggap sebagai kegagalan bagi dunia, tapi merupakan kemenangan bagi orang percaya. Yang kedua, mari kita baca ayat yang keempat, Lukas 22, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ya. Tadi kita ngerti kenapa mereka ini melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus dengan diam-diam tanpa setahu orang banyak, karena mereka takut akan terjadi keributan di antara rakyat, ya. Dan itu akan merugikan mereka sendiri. Alasan yang kedua, ya. Kalau tadi yang pertama, penderitaan ataupun sengsara itu dianggap kegagalan bagi dunia, tapi kemenangan bagi Tuhan. Yang kedua, penderitaan dan sengsara itu adalah alasan untuk menyerah bagi dunia. Tapi bagi Tuhan adalah kesempatan mengalahkan dunia. Kesempatan mengalahkan dunia. Kita seringkali kalau mengalami persoalan, kita suka menggunakan kesulitan kita sebagai excuse, sebagai alasan kita untuk nggak maju. Ya Pak, saya nggak bisa ke gereja karena apa? Hujan. Ada banyak alasan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita ambil, bisa kita petik dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Dan itu kelihatannya manusiawi, kelihatannya bisa diterima. Karena memang itulah sebetulnya desain dunia ini. Menggunakan segala macam alasan, menggunakan segala macam kesulitan untuk kesempatan menyerah. Saudara, hidup ini mestinya tidak diisi dengan penyerahan. Anak saya selalu ribut. Dia katakan, kenapa papa masih khotbah? Saya bilang, saya nggak pernah menyerah dengan penyakit saya. Untuk apa menyerah, saudara? Ya toh? Selama saya masih bisa, selama kita masih bisa menghadapi kesulitan kita, kenapa kita mesti menyerah? Apa alasannya? Tidak ada alasan kita untuk menyerah. Amin. Ya.
Justru ketika kita ini kepepet, ketika kita ini tidak berdaya, disitulah sebetulnya kesempatan kita minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Disitulah kita mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika saya vomit dan ketika saya vertigo masuk rumah sakit, ya, anak saya tanya, minggu ini Papa khotbah? Saya bilang iya khotbah. Wah, geleng kepala mereka. Saya nggak peduli, saudara. Saya ingat Pastor Guana pernah berkata, orang Kristen itu kebanyakan dipersiapkan jadi orang baik, tapi tidak dipersiapkan jadi petarung, jadi fighter. Sehingga mengakibatkan kita ini gampang menyerah, saudara. Dalam kesulitan apapun kita ini seringkali urusan sulit yang kecil sampai sulit yang besar, kita ini gampang menyerah. Karena itu saya encourage saudara, mari jadilah bukan cuma sekedar orang baik, tapi jadi fighter, jadi petarung dalam menghadapi setiap situasi dan kesulitan hidup kita. Amin. Jangan pernah menyerah dengan kesulitan hidup ini. Karena kesulitan hidup ini tidak pernah berhenti dan selalu ada selama napas masih ada di dalam tubuh kita. Amin. Sampai mati kesulitan hidup kita ini pasti ada. Kalau kita mengalami yang baik, ingat bahwa yang baik ini pun belum tentu selamanya. Bisa sewaktu-waktu berubah menjadi yang tidak baik. Amin. Demikian juga kalau kita mengalami yang tidak baik, mengalami penderitaan atau mengalami kesengsaraan, ingat itu semua tidak selamanya. Karena sebentar, sewaktu-waktu bisa berubah jadi baik. Ya. Karena itu manfaatkan segala kesulitan dan penderitaan ini bukan sebagai alasan buat kita menyerah, tapi justru merupakan kesempatan kita mengalahkan segala kesulitan kita. Amin. Tetaplah bersukacita, tetaplah percaya. Saya selalu katakan Tuhan itu kadang-kadang tidak perlu dimengerti. Saya belajar membatasi pikiran saya untuk mengerti Dia. Karena saya ngerti Tuhan itu beyond our mind, di luar kemampuan berpikir kita. Tapi saya menjaga hati dan pikiran saya untuk selalu mempercayai Dia. Dia tidak perlu selalu dapat dimengerti. Di dalam keadaan sakit saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada sedetik pun, sedikit pun ketakutan dan kekhawatiran ada dalam hati dan pikiran saya. Malah saya selalu gunakan kesempatan untuk bersaksi. Ya. Kenapa? Karena saya percaya firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah bohong. Firman-Nya tidak pernah gagal. Dan apa yang dikatakannya pasti terjadi. Di atas kayu salib itu ada double blessing. Yang pertama, penebusan dosa. Darahnya menyelamatkan kita. Menyelamatkan roh tubuh jiwa kita. Sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, tubuhnya dihancurkan untuk kesembuhan sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Double blessing, saudara. Jadi kalau saudara ingat double blessing ini, saudara ngerti bahwa keselamatan yang saudara miliki itu sebetulnya diikuti oleh kesembuhan sakit penyakit yang saudara miliki. Saya selalu katakan, penyakit itu gampang. Penyakit itu kalau bukan cara Tuhan tuh panggil kita pulang ke sorga, pasti sembuh. Nggak ada alasan, kenapa? Sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Dia berkata, sudah selesai, artinya Dia sudah melakukan penebusan dosa, dan Dia sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, diizinkan Tuhan mengalami penderitaan dan sengsara, kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, artinya saudara diberi kesempatan untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami Dia dalam hidup ini. Saudara, seringkali orang Kristen cuma ngerti di sini, tapi belum mengalami. Tuhan mau memberikan kita pengalaman-pengalaman indah di dalam setiap kesulitan kita. Saudara nggak akan pernah mengalami Tuhan dengan indah kecuali di dalam
di tengah-tengah kesulitan hidup saudara. Makin sulit hidup saudara, makin indah kehidupan saudara. Makin terbuka kesempatan saudara punya pengalaman bersama Tuhan yang dahsyat itu. Rencana jahat komplotan pembunuh Yesus ini mencapai kematangannya ketika Yudas Iskariot menawarkan diri untuk menyerahkan Yesus. Yudas menyerah kepada bisikan dan tawaran iblis, yaitu apa? Uang. Dia menyerah sama uang, saudara. Dia ingin dapat duit dengan mudah dan cepat. Saudara mesti ngerti bahayanya mamon. Tapi kalau saudara perhatikan, kita bersyukur karena apa? Contoh kegagalan Yudas ini kontradiktif dengan peristiwa Maria yang mengurapi kaki Yesus di Betania pada waktu itu 4 hari sebelumnya. Ini kejadian kan 2 hari sebelum Paskah. Nah, kejadian Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni itu kejadiannya 4 hari sebelumnya. 6 hari sebelum Paskah, 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Rupanya Yudas ini bendahara. Bendahara yang suka mencuri. Bendahara yang korupsi, gitu ya. Suka korupsi uang kas yang dipegangnya. Kenapa bisa begitu? Karena Yudas gagal membangun hubungan rohani dengan Yesus. Dia hanya berhasil membangun hubungan jasmani, bergaul dengan Yesus selama 3,5 tahun, tapi nggak punya hubungan rohani secara pribadi. Saudara perhatikan di sini, kegagalan Yudas dengan 30 keping perak. Dia menyerahkan Yesus dengan imbalan uang 30 keping perak. Itu kalau dikurskan kira-kira 120 dinar. 120 dinar. Tapi kegagalan Yudas ini yang dilakukan 2 hari sebelum Paskah itu sesungguhnya didahului oleh keberhasilan Maria yang mengurapi kaki Yesus. Ada satu kontradiktif antara Yudas dan Maria. Bahkan ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu seharga 300 dinar, Yudas berkata, ngapain pemborosan ini? Minyak harga 300 dinar diurapi, dibuang untuk mengurapi kaki Yesus. Saudara, orang yang sering menyerah dengan gaya model Yudas ini seringkali menunjukkan bahwa dia tidak jujur, ya. Dia bukan, dikatakan Alkitab, dia bukan concern terhadap nasib orang miskin, tapi karena dia merasa sayang terhadap uang 300 dinar. Dia pikir itu kalau dimasukkan duit kas bisa gua colong, gitu katanya, saudara. Ini Yudas, saudara. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saudara ingat, mamon itu bisa jadi saingan Tuhan, ya. Bisa bikin kita menyerah seperti Yudas, menyerah dalam pertandingan iman kalau mamon itu dijadikan tuan, ya. Saya percaya Yudas ini telah berhasil menjadikan mamon itu sebagai tuan dalam hidupnya. Karena itu meskipun dia jadi bendaharanya Yesus, dia tidak berhenti korupsi. Tapi mamon yang sama oleh Maria bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan, mengurapi kaki Yesus. Di sini kelihatan bahwa cinta kepada Tuhan itu mengalahkan cinta kepada mamon. Lukas 16 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Pada akhir khotbah saya ini, mari kita ukur
berapa nilai cinta kita kepada Mammon dan berapa cinta kita kepada Tuhan. Apakah kita lebih cinta duit daripada cinta Tuhan? Mari kita ukur diri kita sendiri. Yudas dan Maria ini memberikan kita teladan. Siapa yang mau kita ikuti jejaknya? Kalau hari ini saudara memutuskan untuk mencintai Mammon, mencintai duit lebih daripada Tuhan, sudah dipastikan pada akhirnya saudara akan mengikuti jejak model kayak Yudas. Nggak usah tunggu jauh-jauh. Sekarang pun kalau keputusan hati saudara itu mencintai Mammon, mencintai duit lebih daripada mencintai Tuhan, saudara pasti akan mengikuti Yudas. Kalah model kayak Yudas. Tapi kalau hari ini saudara memutuskan untuk mencintai Tuhan lebih daripada mencintai Mammon, mencintai duit, saudara akan memuliakan Tuhan seperti Maria. Amin. Karena itu biarlah kedua orang ini menjadi gambaran kita, supaya kita mengerti bahwa penderitaan dan sengsara itu lebih daripada mengasihi Tuhan. Siapa di sini mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi duit? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, pelihara cinta saudara. Amin. Karena cinta kepada Tuhan ini akan membawa saudara memuliakan Dia. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena firman-Mu memberikan kami semua pengertian bahwa puasa, penderitaan, dan sengsara bukanlah satu kegagalan, tapi satu keberhasilan, satu kesempatan untuk kami boleh mengalami kemenangan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Penderitaan dan sengsara ini juga bukan merupakan satu alasan kami untuk menyerah kalah dalam pertandingan iman, tetapi justru merupakan kesempatan kami untuk mengalahkan semua kesulitan dan masalah kehidupan kami, supaya kami boleh mengasihi-Mu lebih daripada mengasihi berkat-Mu. Tuhan, jauhkan hati kami dan pikiran kami dari kasih kepada berkat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, karena kami tahu itu semua kami perlukan untuk hidup ini. Tetapi sesungguhnya hidup ini Tuhan adalah milik-Mu. Karena itu kami mau mengasihi-Mu lebih dari yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami semua, supaya kami boleh melakukannya dalam ketaatan, di dalam detil-detil kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.